Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa berbagi ilmu kembali dengan kalian semua. Kami bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan Wahabi, yang mana pendapat-pendapat Wahabi itu sangat lucu sekali menurut kami. Bahkan video yang saya temukan, sutat-sutat Wahabi itu cuma mempermasalahkan terkait masalah istilah. Mereka mengatakan bahwasannya kita tidak boleh menyebut bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Yang boleh kita menyebut bulan keberkahan, karena Rasulullah mengistilahkan bulan Ramadan adalah syahrun mubarak. Ini kan aneh, lucu lah menurut saya. Kenapa kok lucu? Karena cuma masalah pengistilahan saja mereka masalahkan. Jadi seolah-olah mereka yang paling sunnah, si paling sunnah, sampai terkait masalah pengistilahan saja mereka masalahkan. Coba kita lihat videonya. Ada salah kaprah dalam bahasa kita. Bulan Ramadan disebut bulan suci. Ya, ini sebenarnya salah kaprah. Yang benar bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Ya. Adapun bulan suci hanya 4. Ya, bulan suci itu hanya 4, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun bulan Ramadan itu sebaiknya disebut sebagai bulan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkannya demikian. Syahrun mubarak. Sutat Wahabi di situ mengharamkan, tidak memperbolehkan menyebut bulan Ramadan adalah bulan suci, harus menyebut bulan mubarak, bulan keberkahan, bulan berkah. Karena bulan suci hanya ada 4 kata mereka, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu kata mereka. Jadi menyebut bulan Ramadan sebagai bulan suci, mereka katakan bid'ah. Masya Allah, semua dibid'ah-bid'ahkan. Pokok ciri-ciri orang Wahabi itu suka membid'ahkan, bahkan di permasalahan sepele, di masalah-masalah yang sangat sepele dia bid'ahkan, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang paling sunnah, orang-orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Padahal mereka sendiri yang pelaku bid'ah. Mereka sendiri pelaku bid'ah tapi menuduh bid'ah. Kalau memang tidak diperbolehkan menyebut bulan Ramadan adalah bulan suci dan dihukum bid'ah, bulan yang 4 tadi yang katanya mereka adalah bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, sama Muharram, itu juga tidak ada Pak yang mengatakan bahwasanya itu bulan suci. Adanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Kalau mau kita terjemahkan, mereka itu lucu, cuma masalah istilah saja. Jadi kan sebenarnya mereka pelaku bid'ah kalau memang secara istilah, masalah istilah dipermasalahkan oleh mereka. Karena 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab, itu penyebutannya bukan bulan suci, melainkan bulan yang mulia, Ashhurul Hurum. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya itu adalah bulan suci. Coba sebutkan, buktikan ke saya sudah, kalau memang itu benar-benar bulan suci. Ini kan koclok, lucu, koclok, suntuluyo. Kalau di adat kita cuma masalah istilah, ngapain kok dipermasalahkan? Cuma masalah istilah-istilah yang seperti itu. Sudahlah, Wahabi ini berhentilah menuduh bid'ah orang lain, menuduh bid'ah para masyarakat. Seolah-olah kalian itu yang paling sunnah, yang paling ikut Rasulullah. Padahal kalau memang kita mau koreksi, kalian juga pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah yang hakiki ya kalian itu, orang-orang Wahabi. Ada cerita di Mesir pada waktu itu. Ada sutat Wahabi. Pada waktu itu masih awal ada mikrofon. Sama sutat Wahabi itu dibid'ah-bid'ahkan, diharamkan. Akhirnya orang-orang tidak menggunakan mikrofon. Kemudian terdengar oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Didatangilah sutat Wahabi yang mengharamkan mikrofon. Ditanya, "Ya Sayyidi, apakah engkau yang mengharamkan mikrofon?" "Iya," katanya sutat Wahabi. Dengan pedenya dia menjawab, "Iya, saya yang mengharamkan mikrofon karena hukumnya bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada contoh." Nah, pada waktu itu sutat Wahabi itu membaca buku atau membaca Al-Quran, dia memakai kacamata. Katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, "Ya Sayyidi, kalau memang engkau mengharamkan mikrofon, kenapa engkau pakai kacamata yang di situ tidak pernah ada contoh di zaman Rasulullah?"
Tidak ada contoh di zaman sahabat. Kemudian Ustadz Wahabi itu terdiam dan taslim dan memperbolehkan hukum menggunakan mikrofon. Sampai sekarang alhamdulillah Ustadz Wahabi juga merasakan manfaatnya. Mereka ngaji pakai mikrofon. Oleh karenanya sudahlah, di dalam masalah-masalah yang sepele, kalau memang kalian itu mau membid'ahkan, dipakai sendiri sudah. Tidak usah menyalahkan orang lain. Sudah kamu pakai sendiri, agama kamu sendiri sudah dipakai. Lah kan masalahnya gini, orang-orang Wahabi itu kalau sudah tidak cocok, malah langsung dikatakan ahli bid'ah. Kita-kita itu dituduh sebagai ahli bid'ah. Kita-kita itu dituduh sebagai ahli bid'ah yang tidak ikut Rasulullah. Itu kan salahnya mereka. Kalau di kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, kalau memang apa yang kita yakin itu berbeda dengan mereka, ya kita tidak keluar-keluar lah menyalahkan mereka ke sana kemari, enggak lah. Ya sudah, mereka kami kan gitu kalau di adat kita. Kalau orang Wahabi enggak, menyebar luas, disebar-sebarkan, itu pelaku bid'ah, ini pelaku bid'ah karena ini karena itu. Ternyata sekarang sering ketemu kesalahan mereka. Sekarang sudah banyak sekali kesalahan-kesalahan mereka yang terbongkar. Dia menuduh bid'ah padahal pelaku bid'ah sendiri. Itu kan lucu gitulah. Oleh karenanya kita harus benar di dalam memilih guru, di dalam memilih kiai, karena ustadz-ustadz Wahabi ini agak aneh. Pesan kami jangan sampai mudah membid'ah-bid'ahkan, menyalahkan orang lain. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.